Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, admin kembali akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting bagi teman-teman guru honorer. Sebelum teman-teman guru honorer menentukan pilihan formasi pada seleksi guru P3K di tahun 2021. Adapun judul video admin di sini teman-teman adalah cara tentukan linearitas ijazah formasi guru P3K. Kemudian di sini 10 prodi ijazah yang bisa daftar guru P3K formasi guru kelas SD. Jadi judul video saya di sini adalah 10 prodi ijazah yang bisa daftar guru P3K untuk formasi guru kelas SD. Bahasa Indonesia dan matematika bisa pilih formasi guru kelas SD tanpa serdik, aman. Oke, kita lanjut ke videonya teman-teman ya. Nah, di sini ada surat edaran dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1460 BB1 GT 0201 2021 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021. Nah, pada video kali ini teman-teman, kita akan menentukan kira-kira 10 prodi yang bisa mendaftar guru P3K khususnya untuk formasi guru kelas SD di tahun 2021 ini berdasarkan dua peraturan. Kita berdasarkan dua peraturan atau kita punya dua landasan hukum yang kita gabungkan satu sama lain. Yang pertama ini surat edaran Direktur Jenderal, dan yang kedua adalah SE Dirjen GTK tentang sertifikat pendidik. Jadi ada dua teman-teman ya. Oke, kita langsung ke landasan hukumnya. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa di sini untuk surat edaran yang pertama dari Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan tentang linearitas ijazah dan sertifikat pendidik untuk P3K di tahun 2021 itu kita berpedoman ke 3 poin ini. Yang pertama di poin 3, calon guru P3K mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Kemudian ke poin keempat, apabila calon guru P3K tidak memiliki sertifikat pendidik maka mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Jadi ada dua patokan untuk memilih formasi teman-teman ya. Yang pertama sertifikat pendidik dan kualifikasi akademik, seperti itu. Oke, kita tanpa panjang lebar kita langsung lanjut lagi. Nah, di sini tabel saya perlihatkan teman-teman ya. Di sini ada tabel yang saya perlihatkan. Tabel ini adalah merupakan tabel SE Dirjen Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan yang pertama kita buka tadi. Cuma ini dalam versi Excel-nya teman-teman ya. Nah, di sini kita ambil satu contoh. Prodi ijazah, misalnya prodi ijazah pendidikan tadris matematika. Nah, kira-kira pertanyaannya, apakah jika seorang guru yang ijazahnya tadris matematika, apakah bisa melamar menjadi guru kelas SD? Nah, atau bisa melamar menjadi guru P3K dengan formasi guru kelas SD? Jawabannya, jika kita berdasarkan dua aturan, yang pertama surat Dirjen GTK tentang sertifikat pendidik dan SE Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan tentang linearitas dan kualifikasi akademik, maka tadris matematika dengan kode 180 ya, karena untuk kode 318047 untuk kode sertifikasi untuk matematika itu itu masih kode lama, yang terbaru itu adalah kode 180. Nah, kita kembali ke pembahasan. Jika seorang guru tadris matematika belum memiliki sertifikat pendidik, apakah bisa melamar guru kelas SD di formasi guru P3K? Nah, jika menurut admin sendiri, jika kita berdasarkan aturan ini bisa saja, boleh ya, menurut admin di sini bisa saja seorang guru yang berijazah tadris matematika melamar formasi guru kelas SD. Meskipun ijazahnya adalah tadris matematika, dia bisa melamar guru kelas SD. Tapi ada aturannya teman-teman ya. Yang pertama, jika memiliki Serdik 180 kode matematika maka bisa melamar guru kelas SD. Nah, pertanyaannya, apakah bisa melamar guru kelas SD jika tidak memiliki Serdik? Nah, aturannya adalah seperti ini teman-teman ya. Kita lihat aturannya di sini. Kita lihat aturannya di sini. Kita ke aturannya di sini. Nah, di sini adalah merupakan program studi
D4. Nah, kita lihat ada sekitar 10 prodi ijazah yang bisa disertifikasi dengan kode 027 milik guru kelas SD. Nah, di situ ada PGSD, psikologi, PGMI, tarbiyah, pendidikan matematika. Nah, di situ ada pendidikan matematika. Nah, menurut admin sendiri, jika seorang berijazah matematika kemudian belum memiliki sertifikat pendidik, apakah bisa melamar guru kelas SD? Jawaban admin adalah bisa saja. Nah, bisa saja meskipun tanpa memiliki sertifikat pendidik. Aturannya jelas di sini teman-teman, karena ada 10 prodi yang bisa mengikuti PPG 027. Tentunya kalau dia bisa mengikuti PPG 027 berarti ijazahnya linier dengan formasi guru kelas SD. Seperti itu menurut admin sendiri. Mudah-mudahan benar ya. Jadi pendidikan matematika kan bisa ikut PPG guru kelas. Berarti secara spesifik atau secara aturan sebenarnya pendidikan matematika ini tanpa sertifikat pendidik pun sebenarnya bisa melamar di formasi P3K guru kelas SD jika kita kaitkan dengan linearitas prodi yang bisa mengikuti sertifikasi pendidik untuk 027. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Bagi teman guru yang terlanjur honor di sekolah dasar dan berijazah matematika dan belum memiliki serdik, jika kita berdasarkan aturan ini, maka secara otomatis teman-teman guru yang belum bersertifikat pendidik juga bisa melamar formasi guru kelas SD dengan menggunakan ijazah matematika, karena pendidikan matematika itu bisa disertifikasi guru kelas SD. Begitu aturannya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau agama PAI, apakah ijazah PAI bisa melamar guru kelas SD di P3K? Tidak bisa teman-teman ya, tidak linier. Nah, di sini tidak ada pendidikan agama Islam untuk guru kelas SD khusus untuk sertifikasi, tidak ada teman-teman. Jadi PAI itu tidak bisa, mapel PAI itu tidak linier dengan guru kelas SD di P3K. Kalau matematika linier meskipun tanpa serdik, seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya. Jika seorang guru berijazah bahasa Indonesia dan belum memiliki sertifikat pendidik, apakah bisa melamar guru kelas SD pada P3K? Bisa teman-teman. Jika kita berdasarkan aturan 10 program studi yang bisa disertifikasi dengan 027, jelas di sini di urutan 1 2 3 4 5 6, di urutan 6 ada nama bahasa Indonesia teman-teman ya. Ada nama program studi bahasa Indonesia yang linier dan bisa disertifikasi dengan 027 guru kelas. Jadi kalau bisa disertifikasi, otomatis juga bisa mengikuti P3K. Begitu menurut admin sendiri teman-teman ya, karena ijazah yang bisa sertifikasi 027 adalah ijazah yang linier dengan guru kelas SD. Berarti pendidikan bahasa Indonesia bisa mengajar di guru kelas SD dan bisa mendaftar P3K guru kelas SD meskipun tanpa sertifikat pendidik. Itu menurut admin sendiri. Mudah-mudahan benar ya, kalau salah mohon dimaafkan. Oke. Jadi ada IPA ya. Sekarang kita lanjut ya. Kita buktikan di sini teman-teman. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab. Nah, di sini ada pertanyaan dari Bapak Winarnowin. Pertanyaan dari Bapak ini adalah, jurusan saya adalah S1 Matematika, tidak ada sertifikat pendidik, honor di SD, bisa daftar PPK di SD tersebut tidak? Jawabannya admin sendiri adalah, menurut admin pribadi berdasarkan pemahaman admin atas aturan yang admin baca, bahwa Bapak Winarnowin ini bisa melamar P3K di sekolah tempat Bapak Winarno honor itu untuk guru kelas SD. Jadi Bapak Winarno ini meskipun jurusan S1 Matematika dan belum bersertifikat pendidik, ini bisa melamar P3K jurusan guru kelas jika kita berdasarkan dengan aturan yang di sini tadi teman-teman ya. Karena di sini ada pendidikan matematika yang bisa disertifikasi dengan 027 punyanya guru kelas. Berarti pendidikan matematika ini linier dengan sertifikasi 027. Berarti di P3K otomatis juga linier. Itu menurut admin, mudah-mudahan tidak salah seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, jadi sudah terjawab pertanyaan untuk Bapak Winarnowin bahwa jurusan S1 Matematika tanpa serdik pun sebenarnya menurut admin pribadi, mudah-mudahan tidak salah, itu bisa juga mendaftar guru kelas SD. Kita berdasarkan aturan yang admin perlihatkan, 10 prodi yang bisa daftar guru kelas SD meskipun tanpa sertifikat pendidik. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya.
Pertanyaan kedua di sini, bagaimana kalau ijazah S1 Ilmu Administrasi Negara? Wow, honor di SD negeri tidak punya serdik, apa bisa daftar P3K? Nah, kita lihat lagi untuk kode sertifikasinya. Pertanyaan ini datang dari Indah Wulandari. Ijazah S1-nya adalah Ilmu Administrasi Negara ya. Nah, sekarang Ilmu Administrasi Negara kita lihat dulu di sini kodenya. Nah, di sini diperhatikan untuk prodi yang bisa disertifikasi guru kelas SD yaitu PGSD, Psikologi, PGMI, Tarbiyah, Pendidikan Matematika, IPA, IPS. IPS itu turunannya Sejarah, Pendidikan, Geografi, Pendidikan Ekonomi. Sedangkan ijazah Ibu Wulandari tadi itu adalah Ilmu Administrasi Negara. Berarti otomatis ijazah Ibu Wulan tadi itu tidak linier dengan tidak linier dengan jurusan guru kelas SD. Nah, tidak linier dengan guru kelas SD. Jadi sudah cukup jelas ya. Jadi S1 Ilmu Administrasi kalau tidak punya serdik itu tidak bisa daftar di SD, tidak bisa daftar guru kelas kecuali punya serdik yang linier dengan 027. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk S1 Ilmu Administrasi Negara tanpa serdik itu tidak bisa daftar guru kelas SD. Semoga benar apa yang admin bilang. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Pak, saya di Dapodik terdaftar sebagai guru kelas, sedangkan di ijazah jurusan PAI, Pak, sedangkan dibutuhkan di sekolah ini guru kelas. Nah, sudah gampang sekali dijawab ini. Jadi, menurut admin sendiri, ijazah PAI atau Pendidikan Agama Islam itu tidak linier dengan formasi guru kelas SD. Jadi, tetap harus mencari sekolah lain teman-teman ya. Jadi tidak bisa untuk ijazah PAI. Jadi sudah terjawab ya Ibu Nita ya. Semoga bermanfaat. Jadi ijazah PAI itu tidak linier dengan guru kelas SD sesuai dengan di sini teman-teman ya. Tidak ada di sini agama sebagai 10 prodi yang bisa disertifikasi 027, tidak ada. Jadi memang tidak bisa teman-teman ya untuk ijazah PAI. Jadi ijazah PAI itu tidak linier dengan guru kelas. Oke, kita lanjut. Huzaifa Epa, saya mengajar di SDN tapi ijazah saya geografi. Apa saya bisa melamar di SD tempat saya mengajar? Karena di sekolah kami membutuhkan 3 guru ya. Jadi Ibu Huzaifa Epa ini jurusannya ijazahnya adalah geografi, mengajar di sekolah dasar. Apakah bisa melamar guru kelas SD? Menurut admin, sekarang admin jawab ya. Menurut admin bisa sekali, meskipun ada sertifikat pendidik aman, tanpa sertifikat pendidik pun sebenarnya bisa, karena Ibu Huzaifa ini sudah terlanjur mengajar di SD. Namun perlu teman-teman ketahui bahwa ijazah geografi itu adalah turunan langsung dari IPS ya. Di sini kita lihat. Nah, di sini 10 program bidang studi yang bisa disertifikasi 027 berkelas. Nah, di situ ada pendidikan IPS, ada pendidikan geografi. Pendidikan geografi bisa mengikuti PPG 027 guru kelas. Berartinya apa? Artinya pendidikan geografi ini linier dengan formasi guru kelas SD. Berarti cocok antara pendidikan geografi dengan guru kelas SD. Berarti linier. Jadi bagaimana kalau kita implementasikan di pendaftaran guru P3K? Itu bisa teman-teman ya. Jadi seorang guru honorer yang terlanjur berijazah geografi ingin mendaftar guru P3K untuk guru kelas SD sebenarnya bisa ya. Bisa meskipun tanpa memiliki serdik, karena nantinya akan disertifikasi ijazahnya 027 jika sudah masuk persyaratan. Jadi tetap bisa teman-teman ya, menurut admin sendiri berdasarkan aturan ini yang admin perlihatkan kepada teman-teman. Mudah-mudahan apa yang admin bilang tidak salah. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita lanjut lagi di pertanyaan mana lagi? Nah, ini tadi sudah terjawab. Jadi Ibu Huzaifa Epa tidak usah khawatir jika memang sudah terlanjur mengajar di SD. Ijazah S1 geografi itu bisa disertifikasi di SD. Berarti menurut admin sendiri sebenarnya Ibu Epa bisa mengajar atau bisa melamar formasi P3K jurusan guru kelas meskipun belum memiliki sertifikat pendidik. Oke, kita lanjut. Pertanyaan terakhir kayaknya ini. Nah, pertanyaan terakhir dari Ibu Emma Sakbania. 1 jam yang lalu, bagaimana bagian jurusan matematika tidak ada serdik, apa bisa daftar di formasi SD sekolah kita? Bisa. Jadi bagi Ibu Emma Sakbania berdasarkan aturan yang admin baru pelajari,
jurusan matematika itu bisa disertifikasi di SD untuk kode 027. Jadi ketika Ibu Emma ingin melamar guru kelas meskipun tanpa serdik, menurut admin sendiri, admin pribadi berdasarkan apa yang admin pelajari itu sebenarnya bisa melamar di formasi guru kelas SD. Seperti itu. Karena di sini kita bisa jadikan patokannya di sini ya. Patokannya di sini. Nah, di sini. Di sini kode linear ada matematika itu kode sertifikasinya 180 itu bisa mengajar di guru kelas SD. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau seorang guru berijazah pendidikan matematika belum bersertifikat pendidik? Meskipun belum bersertifikat pendidik, tetapi dasar hukum lain yang bisa menguatkan alasan bahwa tanpa sertifikat pendidik pun guru pendidikan matematika bisa melamar guru kelas SD untuk formasi P3K ada di aturan ini, yaitu linearitas sertifikat pendidik, bahwa program studi yang bisa disertifikasi atau cocok mengikuti PPG 027 itu mulai dari PGSD sampai IPS. Nah, di dalamnya ada pendidikan matematika. Berarti pendidikan matematika itu linear dengan guru kelas SD karena bisa disertifikasi menjadi guru kelas SD. Seperti itu. Jadi ijazah pendidikan matematika bisa mengikuti PPG untuk mapel guru kelas SD. Berarti pada pendaftaran P3K juga secara otomatis itu linear meskipun sebenarnya belum memiliki serdik. Nanti setelah jadi P3K mungkin bisa ikut sertifikasi untuk 027. Itu menurut admin pribadi seperti itu ya. Jadi ketika admin mengartikan dari kode linearitas yang ada di sertifikat pendidik dengan SE Dirjen terbaru kemarin, memang tidak menutup kemungkinan meskipun tanpa sertifikat pendidik, jurusan-jurusan seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA tanpa serdik pun sebenarnya bisa melamar untuk formasi guru kelas SD. Karena pendidikan matematika, bahasa Indonesia, psikologi, PGSD, IPA, kimia, biologi, sejarah, pendidikan ekonomi itu bisa melamar itu bisa mengikuti PPG 027 guru kelas SD. Jadi kalau kita implementasikan secara otomatis juga bisa mengikuti P3K karena linear. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya tentang 10 prodi yang bisa mengikuti P3K guru kelas SD. Semoga video ini bermanfaat dan silakan di-share sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman, dan jika ada salahnya mohon dimaafkan. Oke, wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.